Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mau Tahu Dong dan Dais Karlillah. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi kepada kalian semua proses produksi tenda anak yang berada di wilayah Gunajaya, Tasikmalaya. Pastinya kalian mau tahu dong bagaimana proses produksinya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Tenda anak produksi Gunajaya Tasikmalaya ini tidak diragukan lagi kualitasnya, karena produsen yang satu ini sudah berproduksi lebih dari 20 tahun. Tepatnya pada tahun 2010, tenda anak yang awalnya belum memiliki merek ini resmi diberi label nama Adit Tenda. Selain menjadi sarana bermain, tenda anak yang diproduksi oleh Adit Tenda Tasikmalaya juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar anak-anak di rumah. Tenda anak yang sudah dipasarkan hampir di seluruh Indonesia ini terbuat dari bahan parasit dan juga pipa PVC yang aman bagi anak-anak kita. Selain model dan warnanya yang menarik, tenda ini juga sangat mudah dalam proses pemasangannya. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, simak saja wawancara kita dengan owner Adit Tenda, yaitu Teh Dais Karlillah. Untuk lebih jelasnya lagi, saya sedang bersama owner dari Adit Tenda, yaitu Teh Dais. Selamat sore Teh Dais. Selamat sore. Teh Dais, sudah sejak kapan Teh Dais memproduksi tenda anak ini? Sejak itu kan tenda sudah ada ya. Dari mulai mertua saya, kemudian saya nikah tahun 2010-an sama suami, dan kita mengikuti jejak mertua itu membuat produksi tenda anak pada tahun 2011-an. 2011-2012. Waktu itu saya lagi masih kuliah. Oh, jadi meneruskan usaha dari orang tua mertua ya, kayak gitu. Ini nama produknya kan Adit Tenda. Iya. Itu terinspirasi dari mana bisa jadi Adit Tenda? Pertama tuh kita bikin tenda anak itu kan belum ada brandnya, belum ada Aditnya. Setelah saya mengandung terus melahirkan, nah pada saat itu anak saya dikasih nama Adit. Nah itu terinspirasi dari anak saya yang pertama, karena warisan yang paling pertama orang tua kasih itu nama. Iya. Termasuk mungkin produk saya ini supaya menjadi sebuah karya yang terus hidup diingat oleh masyarakat, atau bahkan mungkin sasaran kita kan anak kecil, mainan edukatif gitu ya. Bisa untuk tenda ini kan sebagai bahan fasilitas belajar juga, apalagi pada saat situasi ini gitu kan. Nah itu terinspirasi dari Adit, makanya saya kasih nama Adit Tenda, supaya menjadi, meskipun saya sudah tidak ada misalkan, tapi tetap karya itu ada dengan nama Adit. Mudah-mudahan ada ya. Dari doa kita juga ya. Karena kan di nama itu kan diselipkan doa orang tua. Betul ya. Untuk jangkauan pemasaran sejauh ini yang sudah tersebar itu kemana saja? Alhamdulillah sejauh ini ya, untuk pemasaran kita udah meluas ya. Cakupan Indonesia mah udah nasional ya. Ya, cuman kita kan masih bisa kerjasama dengan toko-toko mainan yang ada di seluruh Indonesia ini gitu kan. Dan sekarang saya itu punya reseller hampir setiap daerah, wilayah ya. Dari mulai Bekasi ya, dari Surabaya, Samarinda, ya, Banjarmasin juga ada, Padang, Palopo juga ada. Ya, sejauh itu ya. Alhamdulillah ini berkat para dropshipper saya sih ya, yang bantu. Mereka itu tidak langsung ke saya juga, itu kan saya punya dropshipper di wilayahnya masing-masing. Jadi mereka kalau misalkan membutuhkan tenda, di samping
tidak langsung ke saya, mau langsung mau tidak nggak apa-apa. Jadi bisa kalian hubungi reseller saya. Produsen tenda anak ini bukan hanya di Jawa Barat. Jawa Barat itu kan luas. Sebetulnya tenda ini produsen pokoknya tuh di sini. Tapi masih belum ada yang menyentuh sih Pak. Gitu dari Gunajaya, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sebetulnya memang inilah Pusatnya, tempat pusat sentralnya, kalau bisa dikatakan sentralnya, hampir semua ini di sini. Adapun dari pemerintahan sendiri, karena ini sebagai salah satu sentral pembuatan Aset ya, salah satu aset juga. aset juga itu ada, gimana respon dari pemerintah? Ada tanggapan? Belum sih untuk saat ini belum ada, cuman kita pun masih bekerja sama yang apa sih reseller gitulah, masih cakupannya masih produsen kita juga masih cakupan home industry juga gitu kan, belum bisa gimana gitu terlalu besar gitu Ya, kan. jadi ini mungkin salah satu PR juga ya untuk pemerintahan. Tasikmalaya juga punya produksi tenda khas gitu kan, Tasikmalaya. Tenda lokal ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh Pak Wali dan juga Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Ridwan Kamil gitu ya. Itu mungkin PR bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Di samping membuka peluang usaha untuk masyarakat, minimal di lingkungan kita ini, mengurangi pengangguran gitu kan. Saya juga alhamdulillah untuk saat ini sudah sampai sekitar 50 orang yang kerja. Karyawan. Alhamdulillah untuk karyawan. Oke, dari sebanyak itu produksi dan sebanyak itu karyawan, ada nggak kesulitan apa dalam menjalani produksi ini? Kesulitannya seperti apa? Kalau kesulitan setiap produksi apapun itu pasti ada. Ada ya, betul. Cuman bagaimana kita bisa apa sih mengimbangi atau mengatasi permasalahan itu. Betul. Kalau misalkan masalahnya kecil, kalau diperkecil pasti lebih ringan gitu kan. Bahkan masalah besar juga. Nah, kalau diperkecil kan pasti Bisa diatasi. Ya, cuman untuk saat ini sih untuk bahan juga kita masih apa sih? Kalau di Tasik sih belum terlalu ini ya. Saya juga masih ngambil dari Luar kota. luar kota. Kemudian dari tim kerja. Nah, ini nih yang biasa. Selain bahan ya, Iya. ini tim kerja juga. Tim Ya? kerja juga sih sebetulnya mah, kalau ingin cepet kan semuanya harus gerak. Kompak. Jangan salah satu misalkan ada yang dari operator cutting pemotongan bahan misalkan ada telatnya, nanti akan merambat ke bagian produksi penjahitan. ya, proses penjahitan. Adapun sama dari proses penjahitan, terus proses desain gambar ya, sablon kan kita pakai sablon karakter. Betul. Ya, kenapa karakter? Karena kan sasaran kita itu anak. Jadi karakter ini ada dua karakter. Apa? Ada karakter anak cewek, Betul. ada karakter anak cowok. Betul. Jadi supaya lebih Menarik lah ya. menarik lah gitu. Nah, mungkin itu sih kesulitannya. Jadi rangkaian produksi yang terkadang mungkin menghambat salah satu operator produksi. Ini juga kan tenda ini bukan, prosesnya itu bukan gampang sih. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak apa sih? Tidak semudah yang dibayangkan. Jadi susah dipercepat lah kalau misalkan butuh. Pada waktu itu kita harus mengukur kapasitas produksi dalam satu hari. Dalam satu hari kita produksi berapa piece misalkan. Terus permintaan barang yang di reseller kita gitu. Harus mengukur itulah. Kadang kemarin nih waktu pandemi gitu kan. Itu permintaan sangat luar biasa, tidak terduga gitu. Alhamdulillah, tidak terduga. Ya, waktu pandemi itu adalah gitu ya permintaannya karena karena mungkin acuannya si anak itu kan belajar di rumah. Otomatis bagaimana si ibu itu mempola pikirkan supaya si anak betah gitu ya, betah di rumah. Ya mungkin salah satunya dengan bermain di tenda anak gitu. Jadi teman-teman, tenda Isma ketika pandemi ada hikmahnya ya. Ada, alhamdulillah. Tapi sayangnya gini ya. Kenapa?
ketika banyak permintaan, produksi kita terbatas. Selama gitu. ini kemampuan dalam sehari berapa piece? Sekitar 200 kemampuannya. Satu hari 200 piece. Satu hari 200 piece ya yang bisa dihasilkan. Tapi kan meskipun ini kan banyak permintaan gitu kan, tapi terbatas kan, bahan terbatas, kan biasanya dari pabrik itu yang dari luar negeri ke kita masuk juga kan terbatas, dibatasi waktu pandemi. Jadi susah lah di bahan. Proses pengantaran barang karena banyaknya lockdown. Iya, gitu ya. lockdown gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Oke, untuk proses pembuatan langkah-langkahnya apa aja sih untuk menjadi sebuah tenda gitu? Pertama hasilnya sih ukuran apa yang ukuran. Pertama kita ke yang potong, yang operator cutting itu kita nyuruh misalkan potong ukuran 1 meter. Kita kan ada ukuran 1 meter, 1,2, 1,4 meter, 1,6 sampai 1,8 dan 2 meter. Sampai 2 meter ya. Ada 6 meter. Sekitar 6 ukuran. Nah, setelah dipotong lanjut ke proses Sablon. sablon dulu. Yang saya sablon. Sablon lanjut setelah sablon. Kalau sudah sablon kita persiapkan untuk dikasih ke penjahit. Penjahit ya, bukan penjahat ya. Bukan. Ke penjahit, setelah penjahit beres mungkin sampai penjahit. Oh belum. Kalau sudah penjahit kita ada tim khusus untuk packaging. Sebelum packaging juga dicek itu sortir ya. Disortir. Takutnya ada yang kurang nggak layak dijual belikan. Produksi. Terus packing, ada timnya. Kita punya packing yang packing 4 orang. Ada 4 orang untuk packing. Kalau misalkan ada teman-teman, adik-adik kita yang sedang nonton pengen punya tenda anak ini, bagaimana sih caranya? Bisa belanja online kah atau bisa datang ke sini? Bagaimana caranya kira-kira? Bisa menghubungi nomor yang satu bisa dihubungi ya. Adik-adik nih catat, minta ibunya buat mencatat. Untuk alamatnya juga dicatat di Kampung Jelat, Desa Gunajaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, itu. Selain datang ke sini, marketplace, toko online-nya? Ke Tokopedia ada, toko Adit Tenda. Ya. Facebook? Adit Tenda, siap. Bisa jadi bisa di Facebook, di Tokopedia, IG Dais Kadela. Oke, di IG-nya di IG Dais Kadela. Oke. Untuk kisaran harga dari berapa sampai berapa? Kalau kisaran harga tergantung ukuran. Tergantung ya. Tergantung. Tergantung nanti juga mungkin penjualan di toko-toko ya. Ada Iya. perbedaan tempat biasanya beda harga ya. Karena kan pengiriman dari kita produksi kemudian ke distributor itu kan harus memerlukan Akomodasi lah ya. dan segala macam ya. Pasti ada perbedaan. Kira-kira sekitar berapa? 150-an? Sekitar 130 ke atas. 130 ya. Oke. Relatif ya. Jadi teman-teman untuk harga itu relatif tergantung tempat di mana teman-teman Iya, karena kan ya. harus ada akomodasi. Betul. Oke. Teh Dais, selama ini kan untuk wilayah Indonesia sudah tercover, sudah terpenuhi permintaannya. Yang belum terrealisasi atau yang belum tersampaikan selama ini apa sih? Ingin seperti apa ke depannya? Kalau orang sih harapan dan keinginan pasti ada aja gitu ya. Setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Mudah-mudahan tenda anak lokal ini menjadi tenda anak yang ekspor lah, yang bisa di asumsi publik gitu kan, bisa diasumsi sama luar negeri juga. Karena ini tenda sebetulnya sih ringan gitu ya, dan mempunyai kualitas yang bisa dipertimbangkan sebetulnya. Terbaik lah ya. Terbaik gitu. Meskipun produksi lokal, tapi bisa dijadikan produksi yang luar negeri punya. Sudah layak jadi barang Iya, mudah-mudahan layak. Amin ya. Oke teman-teman,
saya doakan mudah-mudahan produksi tendanya lancar, proses produksinya lancar, pemasarannya lancar, dan mudah-mudahan harapan tadi Teh Dais bisa go internasional ya, ekspor ke luar negeri. Nah, teman-teman, itulah mungkin informasi bagaimana proses pembuatan tenda anak ya. Dan buat teman-teman yang mau minat jadi reseller untuk dijual kembali, bermitra ya, usaha bermitra dengan Adi Tenda, bisa hubungi nomor di sini IG-nya, marketplace, dan media lainnya. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel Mang Taudong dan channel Dais Kabila, dan juga share ya ke teman-teman yang lain biar teman-teman bisa mendapatkan manfaat informasi yang kita berikan. Terima kasih atas perhatiannya, Teh Dais. Terima kasih, sukses selalu. Teman-teman, itulah informasi yang dapat kita berikan. Semoga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Bagi teman-teman yang ingin memiliki tenda anak atau berminat untuk bermitra menjadi reseller Adi Tenda, hubungi saja akun media sosialnya berikut ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share agar kita bisa berbagi informasi kepada teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.